Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sita dengan NIM 2412310 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah lingkungan bisnis, yaitu membuat video, kemudian diupload di YouTube. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu politik. Pengaruh tarif AS bisa ganggu stabilitas politik lewat tekanan ekonomi, misalnya industri padat karya terdampak demo buruh. Langkah-langkah yang dapat dilakukan: perkuatan peran Indonesia dalam diplomasi dengan ASEAN, Indo-Pasifik, bentuk task force khusus diplomasi dengan gabungan Kemenlu, Kemendak, dan BKPM. Kemudian juga ada langkah tambahan, yaitu meningkatkan kerjasama people to people, beasiswa pertukaran pelajar untuk memperkuat hubungan non dagang dengan AS dan negara mitra lainnya. Baik, masuk ke materi berikutnya, yaitu ekonomi. Dampak investasi asing jadi wait and see kalau akses pasar AS terhambat. Strateginya yang dapat dilakukan yaitu membangun kawasan industri strategis seperti KI Kendal dan Batang dengan insentif pajak. Kembangkan ekonomi digital dan pariwisata premium, contoh Labuan Bajo, Kek Mandalika, dan masih banyak lainnya. Kemudian strategi tambahan yang dapat dilakukan yaitu percepat adopsi digital UMKM agar bisa ekspor langsung lewat platform global, contohnya Tokopedia Global, Amazon, Alibaba. Sia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 24123177. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Zaki tentang sosial. Di sini analisis bagaimana kebijakan tarif dapat mengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program sosial apa yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Di sini dampaknya kesenjangan makin melebar kalau hanya sektor elit yang survive dari tekanan tarif. Dari dampaknya ada dampak positif, yaitu dampak positifnya melindungi industri dalam negeri adalah tarif membuat produk impor lebih mahal sehingga produk lokal lebih kompetitif. Ini dapat membantu industri dalam negeri tumbuh, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Ada dua program, yaitu untuk mengurangi dampak negatif dan kebijakan tersebut, yaitu perluas jangkauan kartu prakerja ke sektor informal dan daerah 3T. Yang kedua, dukung koperasi modern dan digitalisasi UMKM. Ada program tambahan, yaitu bangun pusat kewirausahaan daerah entrepreneurship hub sebagai inkubator bisnis baru pasca PHK akibat tekanan tarif. Yaitu yang keempat, ada teknologi. Pertimbangkan bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia. Langkah apa yang dapat dilakukan untuk mendorong pengembangan teknologi lokal agar mampu bersaing di pasar global? Yaitu ada pengaruh kebijakan terhadap inovasi dan adopsi teknologi, yaitu dampaknya ketergantungan pada impor alat berat dan chip asing. Dampak positifnya mendorong substitusi impor. Tarif tinggi atas produk teknologi asing bisa memicu pengembangan teknologi lokal sebagai alternatif. Dan dampak negatifnya yaitu menghambat transfer teknologi. Tarif tinggi terhadap komponen atau perangkat teknologi bisa membuat perusahaan dalam negeri kesulitan mengakses teknologi canggih. Yaitu langkahnya untuk
mendorong pengembangan teknologi lokal agar mampu bersaing di pasar global, yaitu bikin ekosistem produksi chip lokal, contoh konsorsium BUMN atau swasta. Yang kedua, dana riset kompetitif untuk universitas berbasis iptek terapan. Ada langkah tambahan, yaitu dorong pengadaan teknologi lewat skema kerjasama alih teknologi atau teknologi transfer dengan negara mitra seperti Jepang atau Jerman. Perkenalkan, nama saya Fahrian Iman Kautsar dengan NIM 24123155. Lingkungan. Dampak tekanan ekspor bisa dorong deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam. Untuk solusinya yaitu implementasi ESG pada proyek nasional dan audit lingkungan wajib untuk proyek berorientasi ekspor. Dan untuk solusi tambahannya yaitu terapkan sertifikasi hijau pada produk ekspor. Contoh ISPO untuk kelapa sawit, SVLK untuk kayu, agar lebih diterima di pasar global yang eco-conscious. Dan untuk yang legal atau hukum, yaitu tinjauannya beberapa tarif Amerika Serikat bersifat unilateral dan bisa digugat lewat WTO atau CPTPP. Langkahnya yaitu aktif negosiasi trade dispute resolution dan konsolidasi hukum dagang nasional agar responsif terhadap perdagangan global. Dan langkah tambahannya yaitu bangun tim negosiator perdagangan internasional yang kompeten dan profesional, terdiri dari ahli hukum internasional, ekonomi, dan hubungan internasional. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.